Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi diri yang bersih. Pembersihan diri. Perintah membersihkan diri secara total ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat keempat yang berbunyi, "Dan bersihkanlah pakaianmu." Dalam tafsir Fath Al-Qadir juz 7 halaman 346 dan tafsir Al-Qurtubi kata Tasyaibun, dalam ayat ini dimaknai rahasia diri termasuk jasmani dan rohani beserta elemen-elemennya. 8 makna pembersihan diri. Yang pertama, kata Tasyaibun diartikan al-malbutsatu ala al-zahiri. Artinya pakaian yang bisa dipakai oleh manusia secara zahir atau pakaian sehari-hari. Yang kedua diartikan amal atau perbuatan. Yang ketiga diartikan kolbu atau hati. Yang keempat diartikan nafsu atau jiwa. Yang kelima diartikan jismun, fisik atau jasmani. Yang keenam diartikan akhlak atau perilaku. Yang ketujuh diartikan ahlu atau keluarga. Yang terakhir, yang kedelapan diartikan din atau agama Islam. Penjelasan 8 makna pembersihan diri. Yang pertama, al-malbutsatu ala ahzahiri fa'tahir. Artinya makna bersihkanlah pakaianmu yang biasa dipakai dalam keseharian. Kata Sya'bun, dalam makna pertama adalah pakaian yang bisa dipakai oleh manusia dalam keseharian. Ar-Raqib Al-Isfahani mengungkapkan bahwa pakaian dinamai syab atau tasaub karena ide-ide adalah pakaian untuk dipakai. Yang paling utama dalam berpakaian menurut ajaran agama Islam adalah menutupi aurat dan tidak berlebihan. Karena menutupi aurat adalah fitrah dan kehormatan manusia. Islam sangat menghargai penghargaan manusia. Yang kedua, makna wa amalaka fattahir. Artinya, dan bersihkanlah amalan atau perbuatanmu. Kata Sya'ab, dalam makna yang kedua, menurut Mujahid dan Ibnu Zaid, adalah amal perbuatan. Al-Mawardi mengatakan bahwa menurut Rasulullah SAW, jika dilihat dari segi kualitasnya, amalan ada 2 macam, yaitu yang pertama amal soleh, dan yang kedua amal taleh atau jelek. Sebagaimana sabda beliau yang artinya, seorang akan dikumpulkan pada salah satu dari 2 bajunya. Sedang memakai baju apa pada saat dia meninggal dunia? Maksudnya apakah pada saat ia meninggal dunia sedang menjalankan amal soleh atau amal taleh ataupun jelek. Kena ketiga, wa qalbaka fatahrir. Bersihkanlah hatimu. Ada 2 penegasan yang dikemukakan oleh Al-Mawardi. Membersihkan berkenaan membersihkan hati dari dosa dan maksiat. Wa qalbaka fatahrir minal ismi wal ma'asi. Periksa Ibnu Abbas dan Qatadah. 2. Membersihkan hati dari penipuan. Wa qalbaka tahir min gordi. Lihat Ibnu Abbas. Dan perintah hati. Pertama, hati memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam perbuatan manusia. Hati bagaikan seorang raja yang mengatur anak buahnya, di mana seluruh anggota bergerak dan bekerja sesuai dengan perintahnya. Makna keempat, wa nafsaka fatahir. Artinya, bersihkanlah jiwamu. Makna siap yang keempat adalah nafsu, yaitu jiwa. Dengan demikian, makna wa sibaka fatahir adalah bersihkanlah jiwamu dari segala kotoran. Makna kelima, wajis maka fatahir. Artinya, bersihkanlah jasmanimu. Membersihkan pakaian diartikan membersihkan jasmani dari kotoran maksiat. Karena semua maksiat adalah racun, sakit, dan binasanya hati. Sesuai dengan uraian di atas tentang maksiat lahir, sekurang-kurangnya ada 5 anggota badan yang perlu dijaga dan dibersihkan dari kotoran maksiat. Lidah, mata, telinga, perut, dan kemaluan. Makna keenam,
wa akhlaka fatahir. Ya, bersihkanlah perilakumu. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adina liman la falahu. Dapat orang yang beragama kalau tidak baik perilakunya. Ilustrasi berkaitan dengan perilaku, yakni bila Anda ingin tahu apa hal yang ada dalam hati seseorang, perhatikanlah hal-hal yang dilakukan orang itu, kan perilaku orang bersangkutan. Ilustrasi ini memberi isyarat bahwa antara perilaku dan sikap merupakan dua istilah yang berbeda, namun memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Perilaku Anda sebagai seorang muslim haruslah konsisten dengan sikap Anda. Makna ketujuh, wa aflaka keluargamu. Kata Tisya dalam makna ketujuh ini diartikan apa yang dimaksud dalam tulisan ini adalah keluarga. Membersihkan keluarga adalah menasehati dan mendidik keluarga dengan jalan menyelamatkan keluarga dari dosa. Membersihkan makanannya, membersihkan hati mereka dari kemusyrikan, membersihkan ibadah mereka dari perbuatan bid'ah. Dengan demikian, membersihkan keluarga adalah menyelamatkan keluarga dari penyakit hati sehingga menjadi mukmin yang paripurna. Makna kedelapan, wadina kafatahir, artinya bersihkanlah agamamu. Kata Tisya dalam makna kedelapan ini artinya adil atau agama Islam. Bagi umat Islam, kita telah meyakini bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Karena Allah telah menunjukkan dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat ke-16 yang berbunyi, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Ayat ini mengandung beberapa pengertian bahwa agama Islam adalah satu, aturan dan ketentuan Allah untuk semua manusia. Kedua, sumber ajarannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, ajarannya adalah berupa nasihat, perintah, larangan, dan petunjuk. Yang keempat, tujuannya untuk kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, jangkauannya adalah keselamatan dunia, akhirat, dan lepas dari siksa neraka. Metode pembersihan diri. Metode pembersihan diri adalah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menciptakan lingkungan yang baik. Untuk itu diperlukan sosok muslim yang memiliki kebersihan jiwa. Karena kebersihan jiwa akan mewujudkan masyarakat dan sejahtera dan lingkungan yang terpelihara. Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya kebenaran itu membawa kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Seorang yang membiasakan diri berbuat baik atau benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik atau benar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cara pembersihan diri para sufi, ensiklopedia tematis spiritualitas Islam telah memberikan contoh dalam mengobati seseorang agar memiliki jiwa panhersis, yaitu melalui metode muraqabah yang dalam prakteknya meliputi dua cara, yaitu pertama disebut tahliyah, yakni meniadakan atau mengosongkan kotoran yang ada dalam jiwa secara total, kemudian mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Cara kedua disebut tahliyah, yakni menguatkan kebaikan-kebaikan yang sudah ada dalam jiwa dan menanamkan kebaikan baru secara rutin dan tidak mengosongkan terlebih dahulu kotoran-kotoran yang sudah ada pada jiwa, sehingga pada gilirannya kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa dengan sendirinya menjadi lemah dan musnah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.